Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi di Teras Talk, bincang-bincang bergizi bersama Estria. Kali ini saya mendatangi tuan rumah yang sangat spektakuler ya. Jadi dia itu dokter, pebisnis muda, presiden direktur Trade Group, founder Askendia Disabilitas Center, apalagi ya, alumni berprestasi Universitas Gadjah Mada. Ya, dia adalah Dr. Reza Merdika. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Ya, terima kasih dok. Saya sudah diperbolehkan ke sini. Iya, sama-sama Astria. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga sudah mengajak saya. Iya, ini ruangannya bagus banget ya. Tipe saya sampai minder itu loh. Dipasang nggak jadi-jadi. Alhamdulillah. Ini kebetulan berarti dokter lagi di sini, nggak keluar kota? Iya, jadi kalau saya lagi nggak ada acara di luar kota, memang saya kantornya di tempat ini, di kantor pusat ya Trade Group. Oke. Kalau boleh tahu proyeknya lagi apa aja sih sekarang? Sekarang alhamdulillah banget, saya sangat bersyukur masih diberikan banyak pekerjaan oleh Gusti Allah untuk menghandle banyak proyek gitu kan. Cuma memang yang sekarang lagi ongoing, yang akan insya Allah akan launching bulan Agustus nanti adalah pembukaan dua SPBU saya. Ada satu di Jaguan, lagi di Bocor, yang kita berharap semoga kalau lancar awal Agustus minggu pertama akan di launching. Awal Agustus Iya, minggu pertama. jadi sebentar Berarti lagi. bentar lagi banget. Bentar lagi, jadi kita lagi berkejaran dengan waktu supaya menjaga proyeknya untuk bisa diselesaikan on time. On time. Oke. Amin, semoga on time ya. Iya, benar doanya teman-teman Iya. semua. Ini kan kalau saya juga tahu sih SPBU yang di mana? Kita kan? Iya, betul. Itu nanti ada kafenya juga nggak sih? Gimana? Yang Bocoran di mana? ya? Yang di mana? Yang di mana? Yang di Yang di Pejaguan. Di Pejaguan. Iya, jadi memang itu nanti ada kafenya ya. Oh. Jadi ya karena itu kan sebenarnya akan kita jadikan ada business center di mana kita awali dengan pembukaan SPBU itu, di mana di kawasan SPBU itu ada kafenya, ada martabaknya juga gitu kan. Dan di mana nanti juga banyak insya Allah kedepannya akan ada investasi-investasi baru yang akan menambah nilai investasi masyarakat yang mempercayakan huniannya di kawasan Syaza dan Residensi. Luar biasa. Ini kabar gembira ya untuk teman-teman Pejagoan. Jadi kalau mau nongkrong-nongkrong itu nanti nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Bisa di Jauh-jauh. Pejagoan langsung. Ya, ini sebenarnya saya juga banyak mau pertanyaan. Tadi malam saya tulis gitu kan. Oke. Ya. Tadi kan sudah membahas kesibukan Dr. Reza di SPBU, terus di perumahan juga ya? Iya, betul. Kedua sama? Kalau perumahan sekarang kebetulan kan kalau saya seluruhnya kita punya 8 site property ya, 8 site property. Cuman memang kalau yang saya kerjakan dari awal itu sekarang saya concern ada satu Tegal, itu merupakan perumahan Trade Group yang paling besar karena luasnya sekitar 11 hektar. Saya juga nggak pernah nyangka saya bisa buka perumahan seluas itu gitu kan, 11 hektar yang lagi ongoing projectnya. Luar biasa banget ya. Ya, ini tadi saya mau nanya, orang-orang yang benar-benar behind skin gitu, di belakang layar yang selalu ngikutin Dr. Reza kemana aja, itu siapa sih? Satu jelas, personal assistant saya yang sangat setia kemana-mana. Yang selalu jadi anak kembar sama saya kemanapun pergi gitu kan, Mas Bagas, dan selalu dikejar-kejar sama orang-orang kalau janjian orang bos segala macam, Mas Bagas yang ada gitu kan. Terus ya pasti keluarga saya, terus juga tim-tim saya gitu. Saya sangat beruntung banget dikasih tim-tim hebat yang membantu saya untuk mengerjakan pekerjaan saya gitu. Luar biasa. Memang harus ada timnya ya, nggak bisa berjalan sendiri. Kalau usaha ya, kalau saya percaya kalau kita dalam membangun bisnis itu bukan tentang gimana caranya kita jadi Superman, jadi superhero, tapi gimana caranya kita punya super team untuk bisa mengeksekusi apa yang kita kerjakan.
ini kan Dokter Reza benar-benar dikenal sebagai bisnismen ya, bisnismen muda itu ya. Dan sebenarnya kita juga semua tahu dokter kan, basicnya adalah dokter, kuliahnya juga ambil kedokteran gitu kan. Berarti ambil bisnisnya itu nggak diniati dari dulu kan? Enggak. Baru berapa tahun Dok? Ini mau jalan tahun ketiga. Baru jalan tahun ketiga udah pegang proyek sebanyak itu. Ini aku sebenarnya penasaran juga sih. Waktu Dokter Reza banting setir ke bisnis, dari kedokteran ke bisnis, itu memang sebenarnya itu benar-benar nonsen, nggak tahu tentang bisnis dan benar-benar harus belajar dari awal, atau memang udah ada bekal sih dari kuliah kedokteran, mungkin udah baca-baca tentang bisnis atau apa gitu? Enggak, saya mulai semuanya benar dari nol banget. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin banyak orang yang oh ya mungkin nggak mungkin dari nol lah karena orang tuanya pengusaha gitu. Tapi to be honest, saya tuh selama 25 tahun saya hidup, saya tuh nggak pernah bersentuhan sama bisnis sama sekali. Jadi memang pada saat saya berbisnis itu pertama kalinya saya bersentuhan dengan bisnis gitu loh, dengan dunia usaha. Jadi memang saya mulai semuanya dari nol gitu loh. Saya belajar dari hal-hal dasar, saya beneran involve sama kegiatan bisnis mulai dari skala terkecil. Saya waktu itu bahkan saya harus mentransformasikan perusahaan menjadi lebih digitalize. Saya bikin itulah laporan keuangannya sendiri. Saya masih ingat saya bikin laporan profit laba rugi sendiri, laporan arus kas sendiri. Jadi memang saya ngerjain semuanya dari nol gitu. Belajarnya Masih sehat kok. ya. Jadi saya pikir ya itu bagian dari perjalanan yang saya, kalau saya ingat juga saya kadang-kadang saya udah melewati banyak hal dan saya sangat bersyukur bisa ada gitu. Dan itu dokter masih 28 tahun. Sekarang 27. Serius? Iya. Oh, 27 tahun. Masya Allah. Pernah nggak sih berpikir bahwa usia teman-temanku 27 tahun kayaknya nggak gini-gini amat deh? Maksudnya aku memang harus melakukan ini semua atau gimana gitu? Nggak pernah sih. Saya gini, ya tergantung ya. Tapi saya melihat juga banyak sih anak-anak yang maksud saya seusia saya yang jauh lebih achievement yang jauh lebih hebat dengan saya juga banyak juga di luar sana. Saya selalu berpikir bahwasanya usia itu tidak menjadi patokan seseorang itu untuk berprestasi atau untuk meraih mimpi gitu kan. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwasanya ini umur saya segini enggak, saya nggak pernah pikir kayak gitu. Saya tuh orangnya kalau misalnya ada kesempatan di depan saya ya saya ambil, dan ketika saya diberikan kepercayaan saya akan memberikan usaha terbaik saya untuk bisa memberikan hasil. Soalnya kan kadang ada yang bilang seperti ini, banyak orang yang kehilangan masa mudanya dengan fokus kepada masa depan. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak kehilangan masa depannya justru adalah orang-orang yang memanfaatkan dengan baik masa mudanya itu, dan masa muda itulah yang nanti akan dipertanyakan di akhir. Iya, benar. Saya pikir kayak gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa kalau saya kehilangan masa muda saya atau enggak, karena saya pikir saya menikmati setiap detik perjalanan hidup saya. Saya merasa juga saya enjoy ngelakuin itu, dan saya sama sekali nggak pernah ada paksaan ataupun nggak pernah ada nggak pernah ada kesedihan gitu. Jadi saya senang aja dan enjoy itu. Luar biasa. Soalnya kalau misalkan mau rumit atau enggak itu tergantung kepada hati masing-masing ya. Iya, saya tuh orangnya selalu segala sesuatu tuh saya nggak selalu simpel, saya nggak pernah berusaha untuk memperumit, karena saya tuh selalu ingat ya kata-kata bahwa saya hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan dipersulit dan jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Iya, saya selalu punya itu. Ya, oke Dok, luar biasa sekali. Saya juga penasaran nih. Biasanya kan orang-orang yang berbisnis itu dia punya role model ya, punya sosok yang menginspirasi dia, entah itu dari gayanya dalam berbisnis atau kata-kata inspiratif dari orang itu. Dokter ada nggak sih yang kayak gitu? Iya, ada. Pasti yang pertama, pasti role model saya yang paling pertama adalah bapak saya. Ya, saya sangat mengagumi beliau sejak saya masih kecil. Artinya nilai-nilai yang diutarakan sama saya itu benar-benar membentuk saya untuk karakter saya sebagai Reza yang sekarang gitu loh. Bahwasanya ayah saya itu memberikan saya nilai-nilai bahwasanya kerja keras itu penting, nilai-nilai spiritual dan religius itu sangat penting, pentingnya keluarga, pentingnya kita selalu memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Hal seperti itu yang membentuk saya dan membuat saya menjadi seperti sekarang gitu loh. Dan nilai-nilai beliau juga yang sangat membantu saya dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa membuat perusahaan sampai seperti ini ya, nilai-nilai beliau yang pertama gitu kan.
Kemudian yang kedua, saya juga sangat mengagumi Bu Susi Pujiastuti. Iya. Saya sangat kagum sama beliau. Saya nggak tahu ya, saya tuh suka sama beliau karena beliau tuh sangat apa adanya. Terus beliau juga sangat straightforward orangnya. Terus beliau juga sangat sederhana dalam segala yang dia punya. Tapi dulu sangat sederhana banget dan itu juga menjadi role model saya. Saya pengen menjadi orang yang seapa adanya beliau gitu loh. Pemain cloud gitu ya? Iya, saya seneng banget sama Bu Susi. Sebenarnya saya ngefans banget. Karena saya juga hobi makan ikan. Oh gitu? Iya, jadi saya tuh sebenarnya saya sampai ketika Bu Susi, saya follow Instagram ya, saya selalu ngeliat YouTube-nya. Saya tuh beneran mengagumi beliau sampai sebegitunya gitu loh. Kayaknya juga kesan gitu ya? Iya, gitu. Terus saya suka Jack Ma. Saya suka sama Jack Ma. Saya nilai-nilai tentang apa ya, perjuangan beliau tentang gimana caranya untuk kita nggak menyerah, cerita kesuksesan beliau yang sebenarnya itu menghadapi kegagalan dan kegagalan, apa namanya, nggak terima kerja, ditolak masuk Harvard berkali-kali, tapi kan at the end of the day dia orang Asia yang bisa menguasai perekonomian dengan segitu hebatnya kan. Terus saya juga mengagumi sosok Anna Faris. Ini Anna Faris, saya juga mengagumi desainer. Saya mengagumi, yang saya teladani adalah bagaimana beliau itu tetap jadi gini, dia itu punya disabilitas yang berbeda. Iya, dia punya disabilitas. Saya baru tahu. Iya, namanya Yayasan Kasih Bunda gitu kan. Jadi saya juga sering melihat gitu ya, betapa beliau itu dengan glamournya dunia fashion dan desainer, dia tetap down to earth dan tetap bisa mengabdikan diri dia itu dalam sisi kemanusiaan. Jadi saya juga pengen seperti itu. Berarti dia berada di dua ini ya? Enggak, di dua dunia yang beda, tapi dia tetap stick dalam kemanusiaan. Benar, saya pengen bisa jadi sosok yang seperti itu. Dan sudah. Oke, Dap. Itu tadi orang-orang inspirasi dokter ya? Luar biasa. Saya juga penasaran nih. Kayaknya nggak cuma sekarang si dokter mendengar kata-kata gini, Dokter Reza itu masih muda udah luar biasa. Itu kan karena warisan aja dari bapaknya itu. Pernah denger gitu? Iya, sering aku denger kayak gitu. Dan gimana pendapat? Nggak masalah, karena buat saya itu merupakan merupakan rezeki saya gitu loh. Saya nggak bilang bahwa kesuksesan saya itu tanpa campur, enggak. Semua kesuksesan saya saat ini itu merupakan campur tangan dari kedua orang tua saya yang sudah membesarkan saya dengan nilai-nilai mereka, yang sudah memberikan mereka kasih sayang, memberikan mendidik saya. Itu semua memang warisan orang tua saya gitu loh. Dan saya pikir juga saya nggak pernah mengklaim semuanya ini saya dan segala nggak pernah saya bilang seperti itu kan. Saya pikir sah-sah aja sih kalau bilang seperti itu. Saya nggak pernah merasa teropen juga, nggak pernah gitu kan. Cuman memang bagaimanapun saya juga itu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa membuktikan bahwa saya juga nggak semata-mata ini karena bukan warisan ya, karena titipan orang tua saya juga bisa nggak melakukan seenaknya, enggak. Justru makanya kenapa di awal-awal tahun perusahaan saya membuktikan bahwa saya walaupun saya tanpa background bisnis gitu kan, saya melakukan ekspansi bisnis, saya reform perusahaan saya gitu kan, just as a proof bahwa saya seseorang anak muda tanpa background bisnis apapun, saya juga bisa melakukan yang at least saya nggak mungkin bisa melampaui bapak saya saat ini, tapi at least saya bisa meneruskan legacy nilai-nilai perusahaan yang ditetapkan oleh ayah saya. Ya itu netizen. Ya, soalnya kan kadang orang lihatnya kayak sederhana banget kan, kayak nggak ada effort gitu kan. Nah padahal yang nggak sesederhana itu juga kan, banyak ya so much pain behind it kan. Iya, terus saya itu orang nggak pernah saya orang tipe orang yang sangat cuek. Maksudnya saya orang yang nggak pernah dengerin kata orang juga gitu sih Mbak. Jadi saya pikir hidup itu tuh nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Kalau kamu mau menyenangkan semua orang ya jualan es krim aja atau jualan permen aja gitu kan. Dan saya pikir hidup saya itu bukan tentang masalah. Saya itu tidak didefinisikan dari apa kata orang lain, tapi saya mendefinisikan diri saya dari apa yang saya perbuat dan apa yang saya kerjakan. Luar biasa. Ya memang banyak orang sukses itu ya seperti itu. Karena dia nggak menghabiskan banyak waktunya untuk menuruti omongan orang. Nah dok, kalau ini kan dokter sangat terlihat gemilang gitu kan. Di Kebumen siapa sih yang nggak kenal Dokter Reza gitu kan? Dari mulai anak mudanya, dari orang tuanya dan lain sebagainya itu banyak yang kenal dengan baik Dokter Reza.
Apa dokter nggak ada rencana atau niat untuk ke politik gitu? Well, it's hard questions. Jadi gini, saya mungkin setelah apa yang terjadi sama bapak saya itu membuka pandangan saya tentang politik, ya. Dan kalau ada orang bilang politik itu kotor, itu tergantung kita mau menjadikan itu platformnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau ada yang sama saya tertarik masuk politik dan saya ada ketertarikan, gitu. Tapi entah nggak tahu kapan. Gitu. Karena saya nggak melihat, saya ngelihat politik itu bisa dijadikan sebagai platform untuk kita itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi ada, makanya kalau anak muda ini kan sebenarnya kan gagasannya itu harusnya politik gagasan, bukan politik yang biasanya hanya untuk retain status quo atau hanya pengen achieving power gitu loh. Kita harus punya purpose kita apa yang masuk ke situ gitu. Tapi saya nggak tahu kapan, tapi saya hanya lagi sedang mengulik dan mematangkan kayak apa visi saya, apa tujuan saya, kenapa saya pengen masuk situ. Saya sedang kayak menggodok matang-matang karena saya pikir tempat politik itu adalah tempat yang menyangkut hajat banyak orang, yang pertanggung jawabannya juga pasti besar, amanahnya juga besar. Saya memastikan diri saya ketika saya memutuskan masuk sana, saya merasa siap dan pantas untuk masuk sana. Jadi nggak main-main ya dok ya? Saya nggak pernah nganggap itu main-main, dan saya juga nggak mau membuat itu main-main. Iya. Ya, luar biasa sekali. Itu kayaknya tadi beberapa pertanyaan saya itu memang banyak yang penasaran juga. Oke. Ya. Oke. Ini tadi kan udah serius-serius ya. Ya. Kalau orang lain lihat dokter Reza itu kan kayak orang itu serius gitu kan, kalem gitu kan, nggak bisa bercanda gitu kan. Nah, ini dok, saya itu punya teman saya itu teman SMP dokter Reza. Oke. Dan dia tuh punya cerita kayak gini. Dokter Reza itu orang itu jahil banget. Di kelas itu paling jahil. Kenapa? Dia tuh suka bully teman-temannya sampai dokter Reza itu hafal semua nama orang. Iya bener. Betul. Bener. Jadi ceritanya dulu adalah aku ini sering banget digodain sama teman-teman kayak kita apa ya biasa kan anak SMP kan kayak karena waktu itu kayak orang tahu nama orang tua aku dong, jadi kan mereka sering kayak nyebut-nyebut gitu kan, dan aku nggak tahu nama orang tua mereka. Suatu saat kita punya tugas bahasa Indonesia di mana kita harus bikin silsilah keluarga satu kelas itu, dan aku sebelum dikumpulin aku buka semua, aku ngapalin semuanya, jadi aku tahu nama bapaknya, neneknya, tantenya, omnya, sampai aku tahu semua, dan aku bisa menggunakan memori itu buat menyerang balik. Gini-gini ya dok. Ada sisi lain dari dokter ternyata. Oke. Oh ya, enggak penasaran dok, nama temennya siapa? Yang masih tahu siapa? Namanya tuh Filza. Siapa? Oh Filza ya, oke, kenal banget sama Filza. Ya, ini dia. Ya. Terus dok, apa namanya? Dokter itu punya ini nggak sih? Misal aku punya me time tersendiri gitu. Ada waktu khusus yang dikhususkan untuk me time nggak sih? Atau seluangnya aja gitu? Kalau aku tipikal orang yang seluangnya aja. Jadi ya maksud aku selalu orang yang ya kalau misalnya capek istirahat, kalau misalnya bosen ya ngapain. Jadi aku nggak pernah berusaha untuk kayak me time aku adalah hari Sabtu atau me time aku adalah hari weekend, enggak juga. Cuman memang kebetulan kalau weekend kan mungkin kegiatan jauh lebih berkurang ya. Walaupun ya aku juga sering mengalami banget kayak weekend ini juga tetap harus kerja, juga sering juga kayak gitu. Tapi aku tipe orang yang selalu menikmati setiap menitnya, setiap perjalanan pekerjaan aku, dan tipikal orang ya udah kalau misalnya sampai ya ngapain, refreshing, pernah berusaha untuk aku harus me time saat ini enggak gitu. Ya. Jadi ya memang apa ya, fleksibel gitu ya. Fleksibel, orang yang sangat fleksibel, sangat fleksibel. Ya, karena kalau misalkan banyak juga orang yang beda-beda sih strateginya. Ada yang punya me time tersendiri atau apa, misalkan jadwal di hari Sabtu kayak tadi, kemudian di cancel semua, kalau enggak ini me time saya. Aku bahkan sering banget ngambil ya memang kalau misal aku ngerasa ada undangan untuk bicara atau apa, kalau misalnya mereka memang free-nya hari Sabtu dan aku bisa ya masih ngambil biasanya gitu. Cuman memang kalau sekarang aku juga lebih me time tuh lebih kepada aku berusaha untuk meluangkan banyak waktu sama keluarga aja. Sama keluarga. Berusaha banget, sedang berusaha banget. Jadi me time dokter itu gimana? Kalau me time aku tuh sebenarnya macam-macam ya. Aku tuh suka nonton, suka baca, suka menyanyi, nggak jelas. Terus aku suka banget nonton. Jadi
kalau aku paling kalau me time-nya nonton Netflix atau nonton anime, karena aku juga anime lovers kayak aku nonton Netflix, nonton anime, atau misal tapi kalau sekarang ini aku semua ngerjain tuh kalau bisa aku kerjain di rumah. Aku sekarang itu udah hampir mungkin 1 tahunan ya, kalau aku nggak penting-penting banget nggak keluar. Jadi aku bukan tipe orang yang suka nongkrong di mana atau suka di mana, aku bukan tipe yang kayak gitu. Mungkin udah hampir 2 tahunan ini kali ya Mas Bria. Jadi apapun aku kerjain di rumah, bahkan kayak misal harus potong rambut pun aku potong rambut di rumah gitu loh. Mending orang yang ke rumah gitu. Ya aku udah punya ini sendiri gitu. Atau misalnya makan gitu, aku sama temanku yang paling dekat gitu ya di rumah. Ngobrolnya di rumah, apanya di rumah. Iya benar, kita melakukan kegiatan di rumah. Iya beneran di rumah. Jadi kalau keluar tuh aku cuman makan di tempat makan yang aku suka sama nonton udah. Sisanya aku bukan tipe orang yang suka hang out di luar atau apa. Punya teman deket juga berarti kan? Punya dong. Apa namanya, semacam sahabat gitu ya? Iya, aku punya sahabat yang udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Itu berarti sejak SMP? Sejak SMA, iya sejak SMA ya, sejak SMA. Oh, SMA ya. Sejak SMA dan sejak kuliah juga gitu kan. Bareng terus dan ya dia sudah selalu bersama aku dalam jalanan kehidupan. Selain Mas Bagas. Suka drakor? Enggak sih, cuma suka lagunya aja. Enggak pernah nonton. Boleh. Aduh, jangan next time. Oke, harus itu ya, prepare. Harus prepare. Oke dok, ini saya juga ada beberapa pertanyaan. Yeah, Kan saya baca tadi. Saya baca dari bawah aja deh, paling atas Pak Azam soalnya. Gini, dari Arif Solihuddin. Ini pertanyaan pertama ya. Dari Arif Solihuddin, ini mau nanya. Bismillah, mau tanya dong, apa sih yang melatar belakangi Dokter Reza ini mau berkecimpung di banyak hal? Spirit apa yang sebetulnya ingin dibangun oleh diri dokter sendiri? Okay. Saya selalu ingat bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia, dan spirit itu yang selalu saya junjung tinggi dalam apapun yang saya kerjakan. Ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu kayak meneguhkan niat saya, dan niat-niat itu yang tadi, spirit itu yang selalu saya bawa, entah itu dalam pekerjaan saya, entah itu dalam advokasi saya di Asendia, atau entah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, itu aja sih yang saya pikirkan. Dan kemudian sebagai anak muda, saya pikir usia saya masih cukup muda, saya pengen menjadi orang yang produktif, saya pengen bisa melakukan segala sesuatu 100 atau bahkan 200%. Saya selalu pengen menggunakan waktu saya efektif mungkin, seproduktif mungkin, sehingga saya nggak akan menyesal dengan hasil yang saya kerjakan itu, karena saya tahu sudah memberikan apapun yang saya bisa, saya mengusahakan apa yang saya mampu gitu kan, saya melakukan saya selalu mengusahakan yang terbaik, sehingga saya pikir itu yang akan membuat saya terpuaskan. Karena kayak saya sudah bilang, tidak akan pernah ada hasil yang menyakiti usaha, dan kalau misalnya kamu selalu bekerja keras, ya insya Allah semesta juga akan membantu kamu untuk merayakan hal ini kan gitu. Luar biasa. 27 tahun pemikiran. Ya lagi ini pertanyaannya ada beberapa sih. Dari Zamzam Mustafa, ini di kelas saya. Kamu nanya, apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita merasa salah jurusan dalam kuliah? Apakah lanjut atau ganti jurusan? Dan apakah istilah salah jurusan itu benar-benar ada? Atau kita saja yang merasa kalau jurusan itu kurang cocok karena terlalu mengikuti hawa nafsu? Ya. Menurut saya pribadi ya, ketika kita menentukan jurusan kuliah itu merupakan sesuatu hal yang paling krusial dalam hidup menurut saya. Kenapa? Beda tuh, karena kalau kita SD ke SMP, SMP ke SMA itu kayak nggak ada tantangannya ya, itu tidak, karena setelah kita SD, SMA masih sekolah lagi, SMP, SMA masih sekolah lagi, ke SMA ke kuliah, kita kerja, ada tanggung jawab yang menyertai, sehingga saya pikir jurusan itu memang harus dipikirkan secara matang-matang. Pemilihan jurusan ini, pertama pertimbangannya banyak ya, kayak misal apakah itu sesuai dengan passion kita atau enggak, sesuai dengan kemampuan kita atau enggak, gitu kan. Restu orang tua juga penting menurut saya, gitu kan. Jadi ada banyak beberapa hal yang harus kita pikirkan. Gitu. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak terjebak salah jurusan, ada nggak? Yang menurut saya ada, salah jurusan itu ada. Gitu.
Makanya supaya tidak terjebak dalam polemik atau permasalahan itu, makanya teman-teman semua di sini beneran harus well prepared, harus mempersiapkan matang-matang sebelum memilih jurusan yang dipilih gitu. Sehingga harus tahu juga misal mau jadi apa nantinya, proyeksi pekerjaannya apa, apakah itu pekerjaan yang teman-teman inginkan atau enggak. Jadi memang harusnya gambaran yang real gitu loh, dengan cara apa, dengan cara bisa berdiskusi dengan orang yang punya pengalaman bidang itu, orang yang udah pernah masuk jurusan itu. Jadi kayak discuss, cari informasi sebanyak-banyaknya itu adalah hal yang paling penting menurut saya. Terus gimana kalau misalnya kita merasa di tengah-tengah salah jurusan gitu loh. Saya nggak bisa jawab itu secara gamblang karena kondisinya pun beda-beda. Ada kondisi orang yang mungkin secara ekonomi dia mampu tinggal jurusan tinggal ganti aja gitu, ada kayak gitu. Tapi ada juga orang yang dia memang harus berpikir gitu kan, mungkin secara ekonomi dan segala macam dan ini itu tidak akan menjadi semudah itu kan apa pengambilan keputusannya gitu kan. Nah cuman ya saya pikir kalau selama itu masih dibiayai oleh orang tua, ya pasti orang tua memiliki peranan yang sangat penting dong gitu kan. Karena saya juga percaya bagaimanapun ya, saya percaya bahwasanya ridho Allah itu berada di orang tua gitu ya. Jadi saya pikir sangat penting gitu. Ketika mau ya harus didiskusikan secara baik-baik juga dengan orang tua gitu kan. Tapi kalau memang ketika teman-teman merasa yakin, ya lakukanlah gitu loh. Tapi jangan merasa salah jurusan terus nggak punya backup plan-nya gitu loh. Kayak dia merasa aku nggak cocok di jurusan ini, terus aku mau keluar aja terus nggak kuliah, itu tuh salah menurut aku. Kalau merasa salah jurusan, terus salah jurusan kamu, menurut kamu jurusan yang menurutmu baik itu apa gitu loh. Dan harus yakin, jangan sampai salah jurusan lagi, salah jurusan lagi, salah jurusan lagi, salah jurusan lagi kan. Itu nggak bakal lucu banget gitu loh. Dan jangan berpikir hanya gara-gara satu kesulitan atau satu masalah menyebabkan kita tuh ngerasa ini salah jurusan. Karena menurut aku entah itu jurusannya apa, entah juga itu pasti masalah itu selalu ada menurut aku. Tapi yang membedakan ya gimana caranya kita fokus sama masalah itu yang akan menentukan different outcome. Dokter juga waktu masuk kedokteran ngerasa salah jurusan nggak pernah. Dokter itu passion saya sejak saya kecil. Sejak saya kecil, kalau ditanya sama orang kamu jadi, saya mau jadi saya jadi dokter. Saya waktu itu sangat terinspirasi oleh om tante saya yang kebetulan dokter semua. Jadi emang saya punya 5 anak, 3 dokter, 2 non dokter. Karena waktu itu saya sering dibawa-bawa sama om tante saya dokter, jadi saya terinspirasi mereka. Saya udah tahu saya mau jadi dokter sejak saya kecil. SD saya ikut lomba dokter kecil, SMA ikutnya juga olimpiade biologi. Jadi emang saya udah ngeset saya dokter dan saya sangat cinta kedokteran gitu loh. Beneran. Jadi kalau ada orang nanya saya sulit, enggak, saya tuh bahagia banget jadi dokter. Bahkan saat jadi dokter saya melakukan usaha saya yang paling baik untuk saya bisa memastikan diri saya menjadi seorang dokter yang baik juga gitu loh. Saya nggak setengah-setengah. Tapi ketika saya pun memutuskan untuk menjadi bisnis, saya pun melakukan hal yang sama ketika saya menjadi seorang dokter. Saya memberikan usaha terbaik saya untuk saya bisa perform di bidang yang saya pilih. Iya, saya selalu berusaha untuk give my best, kalau bisa 200% supaya saya nggak menyesal nantinya gitu. Oke. Nah, sekarang kan dokter jadi bisnismen ya. Terus untuk mengaplikasikan ilmu kedokteran itu gimana? Ya itu agak sulit ya, tapi ya saya berusaha untuk selalu pop up, artinya keluarga saya ya pas saya menjadi tumpuan ketika keluarga saya dan sakit ada pasti mereka nanya sama saya juga gitu kan, para staff-staff saya juga. Terus kemudian juga saya juga masih berusaha untuk involve dalam berusaha mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kesehatan. Contoh dalam isu COVID kemarin, saya beneran bersafari dari satu desa ke desa yang lain untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang isu corona. Karena saya waktu itu percaya masyarakat yang baik dan masyarakat yang terdidik adalah masyarakat yang mampu melindungi diri mereka sendiri. Jadi saya beneran waktu itu campaign dan advokasi besar-besaran tentang corona. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini dari teman saya juga, tapi nanya kesehatan, bukan tentang profil dari dokter ya. Tentang kesehatan namanya Sofia Laila. Ini pertanyaan selanjutnya dari Sofia Laila, nanya kalau syaraf dalam salah satu anggota tubuh sudah terserang penyakit, apa bisa kembali normal seperti dulu? Ini pertanyaannya ini ya. Pertama saya nggak bisa jawab itu secara pasti karena tergantung dari kerusakan sarafnya di mana, apakah saraf pusat ataukah dia saraf tepi gitu kan. Kemudian jenis penyakitnya apa, apakah penyakit infeksi ataukah trauma ataukah cancer, itu akan sangat beda-beda outcome-nya. Jadi
Tergantung mungkin kalau misalnya tadi siapa Mbak Sofi untuk apa namanya bisa lebih spesifik kan lebih gampang saya tuh menjawabnya gitu. Karena kalau ini sangat general banget dan tergantung kausalnya itu apa, penyebabnya itu apa. Jadi tergantung ini Tergantung saraf pusat atau saraf perifer, saraf tepi atau saraf pusat ya. Letak kerusakannya seperti apa, apakah infeksi, apakah trauma, apakah kayak misal kayak stroke gitu itu akan sangat beda-beda. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok, ini dari Rizky Andriani. Mau tanya dong dok, setiap pilihan hidup pasti ada keputusan untuk menentukan sesuatu. Kalau dokter sendiri gimana sih membuat sebuah keputusan itu agar tetap istiqomah menjalaninya dari segudang agenda yang ada? Pengen tahu dok, keputusan terbesar dokter dari dulu sampai sekarang itu apa ya? Ya. Jadi saya percaya ya dalam hidup itu semua itu tentang pilihan ya, dan dalam hidup itu memang kita tuh harus membuat sebuah keputusan dalam hidup yang terkadang keputusan itu tidak semudah yang kita bayangkan kan? Tapi saya selalu berusaha ketika saya membuat keputusan adalah saya tahu apa makna di balik keputusan itu. Artinya saya tahu kenapa saya memutuskan itu dan saya selalu berusaha untuk komitmen penuh terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Artinya kenapa? Karena dengan saya udah berkomitmen penuh, saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya. Makanya sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya, jadi kalau ada orang nanya, "Oh menyesal nggak mau menjadi dokter? Oh menyesal nggak pernah ada penyesalan dalam hidup saya." Karena saya tahu dalam hidup ini, gitu kan, entah itu apa namanya peristiwa yang nggak enak, peristiwa yang enak itu akan membantu kita menjadi diri kita seperti sekarang ya karena sebuah rangkaian di proses-proses itu. Jadi menurut saya nggak pernah menyesali keputusan saya dan tidak ada gunanya juga disesali gitu menurut saya gitu. Cuma bikin capek ya. Iya, karena buat saya hidup itu harus selalu melihat ke depan gitu ya. Kita boleh melihat sebentar ke belakang, boleh. Untuk apa? Bukan untuk menyesali apa yang terjadi di belakang, tapi untuk melihat ya seberapa sejauh kita sudah melangkah, untuk terus kita tahu perjalanan kita, menghargai perjalanan hidup kita, selalu membuat kaki kita ada di menginjak tanah. Itu mesti kita tuh melihat ke belakang, melihat kayak sejarah-sejarah, tapi bukan untuk menyesali keputusan kita gitu loh. Dan itu yang selalu saya pegang gitu. Keputusan terbesar dalam hidup saya pasti ketika saya harus memutuskan untuk membanting setir saya dari dokter yang tadinya itu merupakan passion terbesar saya menjadi seorang pengusaha, bukan full time, bukan part timer bisnis ya, tapi kayak beneran full timer gitu. Sehingga saya harus beneran mau tidak mau meninggalkan jas dokter saya. Itu bukan pilihan yang mudah pada awalnya, karena dokter itu merupakan jiwa saya pada awalnya, itu merupakan passion saya, merupakan impian saya sejak saya kecil gitu loh. Tapi saya tahu bahwa saya dalam hidup itu memang kita kadang nggak bisa melakukan dua hal sekaligus. Hidup itu harus memilih kadang-kadang, dan pilihan yang saya pilih tentang masalah dokter dan pengusaha ini pilihan yang berat pada awalnya. Tapi saya harus memutuskan dan saya komitmen, saya siap dengan segala konsekuensinya, dan alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan yang memberikan saya jalan sehingga bisa sampai sejauh ini. Luar biasa. Ini dari tadi nontonnya harusnya tuh. Gitu. Tanya deh, kapan nikahnya Mas Dokter? Udah siap kondangan nih, Bray, fix nih, bawahnya ada emot ini. Ada emot. Oke. Jawabannya adalah ketika sudah siap. Dia sudah siap. Ya saya tipe orang yang saya tuh tipe orang yang nggak saya ngelakuin sesuatu karena memang kemauan saya, memang karena saya pikir saya udah siap, dan ya saya tetap minta doakan semoga dilancarkan semuanya dan diberikan jodoh yang baik. Iya, memang semuanya tuh harus dalam keadaan siap ya, ya apapun itu. Apapun. Jadi ya kita tuh harus selalu siap. Saya tuh selalu berusaha untuk dalam selalu in alert situation. Artinya adalah saya selalu berusaha untuk aware terhadap situasi saat ini, apa yang terjadi saat ini, untuk memudahkan kalau kita siap itu kan responnya jadi lebih cepat gitu loh. Beda kalau orang itu nggak aware, kan dia harus butuh waktu lama untuk kayak mencerna apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, segala macam. Enggak, saya selalu mengajarkan saya untuk siap kapanpun dimanapun. Makanya kalau saya pergi kapanpun dimanapun, Mas Bayu sudah tahu dalam tas saya itu pasti ada kalkulator, ada buku, ada segala macam. Pasti saya bawa di dalam tas saya. Selalu saya bawa kalkulator.
ya untuk segala macam kalau saya butuh apa-ngapain gitu keluarga. Jadi saya bisa ngelakuin, mau saya mau itu bisa di pesawat, mau di mobil, mau di mana, saya selalu ready gitu loh, dan saya berusaha untuk melakukan itu gitu loh. Jadi apapun kegiatan, apapun yang ada di depan saya, selalu saya berusaha untuk memberikan respon secepat mungkin yang bisa saya lakukan. Oke, luar biasa. Ini setengah jam atau 1 jam ya, yang sangat menginspirasi. Terakhir, pesan dokter untuk teman-teman yang nonton di sini. Pesan. Ya. Yang pasti saya berharap teman-teman itu selalu semangat ya, bahwasanya hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan mempersulit dan jangan dipersulit. Kemudian semua orang itu nggak ada orang yang nggak mau berhasil. Semua orang tuh pasti mau berhasil ya, itu sangat lumrah dan sangat manusiawi sekali. Tapi kenyataannya adalah hanya sedikit orang yang berhasil. Kenapa? Karena banyak orang yang mau berhasil, tapi sedikit orang yang tahu bagaimana cara untuk menjadi orang berhasil, dan lebih sedikit lagi orang yang mau melakukan apapun untuk bisa membuat dia berhasil. Karena keberhasilan itu memang mahal harganya, harus dibayar dengan kerja keras, komitmen, integritas, gitu kan, bangkit dari setiap kegagalan dan kegagalan, gitu kan. Kalau kita melihat cerita orang sukses itu bukan cerita tentang kesuksesan. Cerita orang sukses adalah cerita tentang bagaimana orang tersebut menghadapi kegagalan demi kegagalan demi kegagalan sampai akhirnya dia berhasil. Gitu. Dan itulah yang selalu saya tekankan, bahwa saya nggak pernah ketika saya sudah melakukan hal terbaik yang bisa saya kerjakan, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya tidak pernah menyesal, karena saya tahu pasti Allah punya rencana yang lebih baik dibandingkan saya. Tapi saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya nggak pernah get down atau sangat sedih sama kegagalan, tapi saya percaya bahwa itu hanya merupakan, ini bukan jalanmu, kau punya jalan yang baik, dan Allah mempersiapkan saya pada hal yang besar gitu. Dan saya pengen juga teman-teman punya semangat itu, mumpung kita masih muda, gunakan waktu kita seproduktif mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan juga kita hanya mengejar impian pribadi kita, tapi juga kita harus mengasah hati kita untuk bisa berempati, untuk melihat ke sekeliling kita, kanan kiri kita, menolong. Dan menolong itu saya selalu bilang, menolong dan berbagi itu bukan tentang kemampuan, tapi tentang kemauan. Karena menolong itu juga dia tidak mengenal musim, baik kita susah maupun senang harus bisa menolong. Karena berbagi itu selalu bisa kita kerjakan kapanpun, dimanapun, dengan apa yang kita mau. Luar biasa. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Istri ya. Terima kasih Dokter Reza yang luar biasa keren, sangat rendah hati. Ya, semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi. Mungkin bisa di konten lain. Iya. Gak apa dok? Gak apa. Ya. Terima kasih. Ya. Udah sekian. Ya. Ya, udah dok. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nanti dapat pemberitahuan dari video-video selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.